Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Subardin Wali. Kali ini kami akan membaca sedikit perjanjian Buton dan Indonesia. Janji pemerintah RI yang terlupakan kepada masyarakat Buton. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan share. Kepada saudara-saudari orang Buton dimanapun berada, nonton sampai habis agar tidak gagal paham. Enam 65 tahun sudah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk, tanggal 17 Agustus tahun 1950, dan 65 tahun pula wilayah Kesultanan Buton terintegrasi ke dalam NKRI. Pertemuan Malino, Februari tahun 1950 silam antara Laode Muhammad Falihi, Sultan Buton, Sultan Andi Mapanyuki, Raja Bon, dan Andi Pangerang Petarani, Gubernur Afdeling Makassar, dengan Presiden Soekarno, menjadi pertemuan yang paling bersejarah dalam masyarakat Buton. Dalam kesempatan tersebutlah, Presiden Soekarno menawarkan kepada Sultan Buton, Laode Muhammad Falihi dengan opsi menjadi daerah istimewa layaknya Aceh ataupun Yogyakarta sekarang. Pembubaran pemerintahan Swapraja Kesultanan Buton, 1951, yang disusul wafatnya Sultan Buton, Laode Muhammad Falihi 1960 sekaligus menandai berakhirnya Kesultanan Buton. Dengan berakhirnya Kesultanan Buton, masyarakat Buton kini menggantungkan nasib dan masa depannya pada pemerintah Indonesia. Integrasinya Buton ke dalam wilayah NKRI tentu membawa harapan dan warna baru terkhusus bagi masyarakat Buton maupun masyarakat Indonesia secara umum. Harapan mendapatkan posisi dan otonomi khusus seperti yang ditawarkan Presiden Soekarno tentu menjadi harapan pemerintah maupun masyarakat Buton secara umum. Sayangnya, antara harapan dan kenyataan itu tidak pernah sejalan hingga saat ini. Pada awal terintegrasinya Buton ke dalam wilayah NKRI, Buton menjadi wilayah Afdeling Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara, Sulseltra. Kabupaten Sulawesi Selatan beribu kota Unjung Pandang, Makassar, sedangkan Kabupaten Sulawesi Tenggara beribu kota di Bau-Bau, Buton. Namun, setelah mekarnya Kabupaten Sulawesi Tenggara menjadi provinsi pada tahun 1964, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara justru dipindahkan ke Kendari. Sementara Bau-Bau hanya dijadikan sebagai ibu kota Kabupaten Buton. Hal inilah tentunya dianggap tidak tepat oleh masyarakat Buton. Pasalnya, Bau-Bau dianggap layak dan memenuhi kriteria sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti posisi Bau-Bau yang strategis, yaitu berada jalur lalu lintas pelayaran dan perniagaan Indonesia Timur. Selain itu, Bau-Bau merupakan sebuah kota yang sejak dahulu kala telah menjadi ibu kota Kesultanan Buton selama ratusan tahun. Apa salah Buton terhadap NKRI? Itulah salah satu pertanyaan yang kerap kali muncul dalam benak sebagian masyarakat Buton. Suatu pertanyaan yang cukup rasional, mengingat sejak integrasinya Buton ke dalam wilayah NKRI sampai dengan saat ini, masyarakat Buton tidak pernah melakukan sikap memberontak terhadap pemerintah Indonesia. Bahkan setiap kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap cenderung diskriminatif terhadap masyarakat Buton sendiri tidak mengurangi loyalitas masyarakat Buton terhadap NKRI. Bandingkan dengan Aceh misalnya, yang telah sekian lama melakukan sikap oposisinya terhadap pemerintah Indonesia melalui Gerakan Aceh Merdeka, GAM, tetap menjadi daerah istimewa. Begitupun Papua dengan organisasi Papua Merdekanya, OPM, maupun Maluku dengan Republik Maluku Selatannya, RMS. Kembali melihat Aceh, ketika dijadikan wilayah keresidenan, kabupaten, dalam Provinsi Sumatera Utara, masyarakat Aceh menolak dan meminta otonomi khusus kepada pemerintah RI, hingga akhirnya pemerintah Indonesia menyetujui permintaan tersebut, hingga terbentuklah Provinsi Aceh, tahun 1956 sampai tahun 1959. Kemudian menjadi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, tahun 1959 sampai tahun 2001, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, tahun 2001 sampai tahun 2009,
hingga akhirnya kembali pada Provinsi Aceh, 2009 sekarang. Contoh lain, Yogyakarta sebagai eks-entitas kesultanan yang mendapatkan status istimewa atau otonomi khusus dari pemerintah Indonesia hingga saat ini. Begitupun dengan Ternate misalnya, meskipun secara formal tidak menjadi daerah istimewa, namun dengan posisinya sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara tentu sudah dianggap istimewa oleh masyarakat Ternate sendiri. Setelah sekian lama berdiam, kini masyarakat Buton kembali buka suara, menyuarakan apa yang seyogyanya patut disuarakan. Suara masyarakat Buton saat ini bukanlah suara kaum oposisi yang menginginkan sebuah negara independen yang bebas dari NKRI ataupun mengemis kepada pemerintah pusat untuk menjadikan Buton sebagai daerah istimewa layaknya Aceh ataupun Yogyakarta. Tapi, suara yang disuarakan lebih mengacu kepada kemudahan dalam proses terbentuknya Provinsi Buton Raya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harusnya peka terhadap kemauan masyarakat Buton. Mengingat integrasinya Buton ke dalam wilayah NKRI dilakukan tanpa syarat dan melalui kesukarelaan Sultan Buton, Laode Muhammad Falihi sendiri. Terbentuknya Provinsi Buton Raya tentu merupakan suatu bentuk apresiasi dan penghormatan tertinggi pemerintah Indonesia terhadap Buton, sebagai salah satu eks-kesultanan Islam terbesar di Indonesia Timur. Dengan demikian lunaslah hutang, janji pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Buton khususnya Sultan Laode Muhammad Falihi. Demikian juga, masyarakat Buton juga harus terus memperjuangkan terbentuknya Provinsi Buton Raya yang tentunya merupakan impian seluruh masyarakat Buton sejak lama. Apalagi setelah mekarnya Kabupaten Buton Tengah, Buteng, dan Buton Selatan, Busel, pada tanggal 24 Juli tahun 2014 lalu tentu makin memperkuat harapan terbentuknya Provinsi Buton Raya. Dikutip dari Kompasiana. Terima kasih sudah menonton. Bolimo karo sumanamo lipu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.